Selamat pagi anak-anak semuanya. Bagaimana kabar kalian di rumah? Bapak harap kabar kalian di rumah dalam keadaan sehat dan baik selalu. Anak-anak yang terkasih, bertemu kembali dalam pelajaran pendidikan agama Katolik. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu dengan judul Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Jadi hari ini kita akan melanjutkan materi yang lalu, Peran Sekolah bagi Perkembanganku. Nah, anak-anak yang terkasih, sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran kita hari ini, maka mari kita berdoa agar Tuhan Allah sungguh-sungguh menyertai, mendampingi setiap pembelajaran kita hari ini. Maka mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah, sumber segala pengetahuan dan kebenaran, kami bersyukur kepadamu karena kau beri kesempatan belajar di sekolah ini meskipun masih lewat pembelajaran daring. Bimbinglah kami agar kami dapat belajar dengan baik, terutama agar melalui pengetahuan yang kami peroleh, kami dapat memperkembangkan diri secara benar sehingga hidup kami dapat berguna bagi semua orang yang membutuhkan kami. Amin. Santo Fransiskus Saverius, doakanlah kami. Amin. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah memulai kegiatan hari ini dengan doa pembuka. Nah, anak-anak yang terkasih, pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar berkaitan dengan judul syair, ya, Guru Bak Pelita. Jadi pada pertemuan yang lalu kita sudah belajar dari judul syair Guru Bak Pelita. Banyak hal yang sudah kalian dapatkan, terutama sebagai pelajar, sebagai anak sekolah, di mana kalian harus senantiasa belajar, ya. Karena kita bisa seperti ini, bisa menulis, bisa membaca, bisa mengerti alam semesta, pengetahuan kita lewat dari namanya Bapak dan Ibu Guru, lewat sekolah. Nah, pada pertemuan yang lalu anak-anak juga sudah melihat pengalaman ketika waktu di SD maupun juga di TK. Siapa orang-orang yang memberikan kesan yang baik maupun tanda kutip yang kurang baik dalam pendidikan kalian, ataupun juga dalam hal mata pelajaran yang didapatkan. Apakah semua itu bermanfaat atau hanya salah satu? Itu yang kemarin mencoba anak-anak lihat, sekaligus juga sharingkan, bagikan kepada yang lainnya. Nah, anak-anak yang terkasih, pada hari ini kita akan belajar dari dokumen gereja. Nah, hari ini kita akan belajar dari dokumen gereja tentang peran sekolah bagi perkembangan diri. Yang pertama dari Grafisinum Educationis artikel pertama. Jadi
hak semua orang atas pendidikan dalam bahasa Latin, yakni Gravissimum Educationis artikel 1 atau biasa disingkat dari GE artikel 1. Bapak akan bacakan, kalian menyimaknya. Semua orang dari suku, kondisi usia manapun juga berdasarkan martabat mereka selaku pribadi mempunyai hak yang tak dapat diganggu gugat atas pendidikan yang cocok dengan tujuan atau sifat perangai mereka, mengindahkan perbedaan jenis serasi dengan tradisi-tradisi kebudayaan serta para leluhur, sekaligus juga terbuka bagi persekutuan persaudaraan dengan bangsa-bangsa lain untuk menumbuhkan kesatuan dan damai yang sejati di dunia. Tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan kelompok-kelompok masyarakat, mengingat bahwa manusia termasuk anggotanya dan bila sudah dewasa ikut berperan menunaikan tugas kewajibannya. Ini dari Gravissimum Educationis artikel pertama. Lalu yang kedua adalah dari Gravissimum Educationis artikel 5. Bapak masih bacakan, di antara segala upaya pendidikan sekolah mempunyai makna yang istimewa, sementara terus-menerus mengembangkan daya kemampuan akal budi. Berdasarkan misinya, sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya yang telah dihimpun oleh generasi-generasi masa silam, mengingatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa untuk mengelola kejujuran tertentu, memupuk rukun persaudaraan antar para siswa yang beraneka watak perangai maupun kondisi hidupnya, dan mengembangkan sikap saling memahami. Kecuali itu, sekolah merupakan bagian suatu pusat kegiatan kemajuan yang serentak harus melibatkan keluarga-keluarga, para guru, bermacam-macam perserikatan yang memajukan hidup berbudaya, bermasyarakat, dan berkeagamaan, masyarakat sipil, dan segenap seluruh manusia. Nah, anak-anak yang terkasih, dari artikel 1 dan artikel 5 banyak hal yang didapatkan. Kalau yang artikel 1 di sana dikatakan bahwa tujuan pendidikan dalam arti sesungguhnya ialah mencapai pembinaan pribadi manusia dalam perspektif tujuan terakhirnya demi kesejahteraan. Lalu yang artikel 5 dikatakan bahwa pengembangkan daya kemampuan akal budi. Berdasarkan misi sekolah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat, memperkenalkan harta warisan budaya, ya kan? Meningkatkan kesadaran akan tata nilai, menyiapkan siswa mengelola kejujuran, memupuk rukun persahabatan antar para siswa, ya kan? Yang beraneka watak, ya, mengembangkan sikap saling memahami. Luar biasa anak-anak dari dokumen gereja ini. Nah, anak-anak yang terkasih, agar anak-anak dapat memahami
mengerti dari dokumen tersebut, dari artikel 1 dan 5, ada soal yang bisa anak-anak kerjakan, anak-anak tulis di dalam buku catatan anak-anak. Yang pertama, apa yang menjadi fungsi sekolah menurut dokumen tersebut? Apa yang menjadi fungsi? Lalu yang kedua adalah sejauh mana sekolah di tempat kalian di SMP Xaverius ini telah melaksanakan perannya di masa sekarang. Jadi sejauh mana sekolah di tempat kalian sudah melaksanakan perannya belum? Kalau belum, alasannya apa? Kalau sudah, alasannya apa? Tetapi ini nomor 2 itu bertitik tolak dari jawaban yang pertama. Lalu yang ketiga adalah apa yang menjadi visi dan misi sekolahmu, sekolah kalian? Tentu kalian yang daring belum bisa, tetapi nanti dikerjakan saat anak-anak kalian masuk sekolah. Dilihat apa visi dan misi sekolah SMP Xaverius Metro ini. Lalu yang keempat adalah apa yang bisa anak-anak lakukan bersama untuk meningkatkan peran sekolah bagi perkembangan kalian sebagai peserta didik. Apa yang bisa kalian lakukan bersama untuk meningkatkan peran sekolah? Misalkan belajar dengan sungguh, mentaati peraturan yang ada di sekolah, atau dan lain sebagainya. Silakan anak-anak kembangkan, paling tidak lebih dari 5, ya kan? Tadi sudah Pak Endi sebutkan 2, paling tidak belajar dengan rajin, mentaati peraturan sekolah, atau dan lain sebagainya. Ngerti ya anak-anak ya? Paham ya? Baik, dikerjakan di dalam buku kalian masing-masing, ditulis, difoto, dan dikirim ke Bapak, bisa lewat WA ataupun juga lewat Classroom, supaya anak-anak mendapatkan nilai pengetahuan. Nah, anak-anak yang terkasih, setelah kita melihat dari syair lagu Guru Bak Pelita dan dari dokumen gereja, mari kita lihat peneguhannya. Yang pertama adalah setiap orang berhak atas pendidikan. Jadi setiap orang itu berhak atas pendidikan. Dalam Konsili Vatikan II menaruh perhatian yang besar pada masalah pendidikan karena dampaknya yang sangat besar dalam kehidupan manusia. Jadi itu anak-anak, pendidikan dampaknya sangat besar dalam kehidupan manusia. Maka tidak mengherankan kita di negara Republik Kesatuan Republik Indonesia ini ada 12 ya, wajib anak-anak untuk berpendidikan. Ya, jadi 12 tahun wajib untuk memperoleh pendidikan. Meskipun nanti bisa jenjang yang berikutnya perguruan tinggi dan lain sebagainya. Tapi ada 12 tahun wajib anak untuk memperoleh pendidikan di sekolah. Itu yang pertama. Yang kedua adalah sekolah mempunyai fungsi istimewa. Sekolah merupakan sarana yang secara sengaja dirancang untuk melaksanakan pendidikan. Lalu tujuan pendidikan ada 4. Yang pertama adalah pembinaan pribadi manusia yang seutuhnya, yang seluruhnya, baik itu jasmani maupun rohaninya,
baik sebagai makhluk pribadi maupun sosial dalam keterarahan pada tujuan terakhir hidupnya, yakni kesejahteraan kalau tadi melihat. Jadi tujuan pendidikan itu anak-anak. Lalu yang berikutnya adalah dalam artikel dalam Gratium Educationis artikel 1 dan 5 dikemukakan juga yang menjadi misi sekolah. Ada beberapa hal Yang pertama adalah mengembangkan daya kemampuan dan akal budi. Lalu yang kedua adalah menumbuhkan kemampuan memberi penilaian yang cermat. Jadi penilaian yang cermat itu penilaian yang tidak abu-abu. Ya iya, ya tidak, yang cermat. Jangan sampai mengorbankan salah satu pihak. Memperkenalkan harta warisan budaya, menyandarkan akan tata nilai, mengembangkan bakat kejujuran, mengembangkan sikap untuk saling memahami dan rukun bersaudara, melibatkan keluarga dalam keseluruhan kemajuan siswa baik jasmani maupun rohani, memajukan hidup bermasyarakat, berbangsa dan bernegara. Ini dari Gratium Educationis artikel 1 dan 5 bisa dikemukakan menjadi visi sekolah. Ada beberapa. Nah, anak-anak yang terkasih, inilah peneguhannya. Inilah peneguhan ketika kita belajar materi peran sekolah bagi perkembanganku, perkembangan saya. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita refleksikan sejenak materi yang sudah kita terima dengan judul peran sekolah bagi perkembanganku. Anak-anak yang terkasih, kenyataan yang kalian hadapi sekarang adalah bahwa kalian saat ini bersekolah di sekolah SMP Xaverius Mitro. Sekolah ini akan menjadi tempat yang menyenangkan bila mana setiap orang yang ada di sekolah tersebut dapat menjalankan hak dan kewajiban serta peraturan yang berlaku di sekolah tersebut. Cobalah mengingat kembali hak dan kewajiban kalian di sekolah ini. Sejauh mana anak-anak sudah menjalankan dan memenuhi hak dan kewajiban itu? Sekolah juga mempunyai sejumlah peraturan. Sejauh mana peraturan itu sudah dijalankan dengan kesadaran dan ketulusan. Salah satu kebiasaan baik yang perlu dipelihara adalah jangan pernah melupakan orang-orang yang pernah berjasa saat di sekolah. Maka ada baiknya kalian masih menjalin hubungan dengan guru-guru saat kalian di SD. Ya, jadi ada baiknya anak-anak masih menjalin hubungan dengan guru-guru saat anak-anak SD. Maka tugas kalian tentu tidak hari ini, tentu tidak besok, tentu tidak lusa, tetapi sempatkanlah bersama teman-teman kalian yang lain untuk mengunjungi guru-guru SD ataupun juga TK, tempat kalian belajar yang lalu. Ya, tugas kalian
Tentu tidak hari ini, tentu tidak besok, tentu juga tidak lusa, tetapi sempatkanlah bersama teman-teman yang lain untuk mengunjungi guru-guru SD maupun TK saat kalian belajar. Nah, anak-anak yang terkasih, mari kita akhiri pelajaran kita hari ini dengan doa penutup. Maka mari kita satukan hati dan pikiran kita untuk berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Tuhan, hari ini Engkau menyadarkan kami tentang betapa pentingnya kami bersekolah. Semoga kami mempunyai ketekunan dan tanggung jawab untuk senantiasa belajar dengan baik demi masa depan kami dan keluarga kami. Semoga berkat-Mu melimpah pula bagi semua orang yang membantu kami di sekolah kami. Amin. Santo Fransiskus Xaverius, doakanlah kami. Amin. Karena Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Terima kasih anak-anak, kalian sudah mengikuti pembelajaran hari ini. Jangan lupa tugas kalian dikerjakan di buku, lalu difoto, kirim ke Bapak. Jaga kesehatan, salam untuk orang tua kalian, dan Tuhan memberkati kalian semua. Amin.